206 transformasi penjilat. Ya ampun, dewa kembali dan bahkan berhasil mendapatkan portal teleportasi. Tetapi, bukankah sangat sulit untuk membuka jalur teleportasi? Mengapa Tuhan bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat? Mo Jiawei tahu banyak tentang jalur teleportasi. Dia mendengar dari keluarganya bahwa perusahaannya awalnya bermaksud membeli jalur tersebut di server 6, tetapi akhirnya ditolak karena investasinya terlalu besar. Kemudian, karena masalah tertentu, mereka sepenuhnya menarik investasi di server 6. Kesulitan terbesar bagi serikat permainan dalam membangun jalur ke server 6 bukanlah waktu dan biaya pembangunan. Itu adalah cetak biru dan energi. Cetak biru untuk setiap server terbatas, yang berarti terdapat banyak persaingan, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan cetak birunya. Mengenai energi yang digunakan untuk membuka jalan itu terlalu langka. Bahkan jika dia bisa membeli lorong itu, bukankah itu akan berakhir menjadi mainan jika dia tidak bisa mendapatkan energi untuk mengoperasikannya? Tetapi mengapa dewa itu tampaknya tidak kekurangan energi sama sekali? Lorong angkasa itu telah terbuka selama ini. Mungkinkah? Mo Jiawei memandang Fang Heng dengan cermat. Mungkinkah sang dewa menggunakan kecurangan lagi? Victor sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat itu. Dia baru saja pergi ke tempat penampungan Fang Heng untuk memeriksa bangsal steril yang akan segera selesai dibangun. Dengan adanya bagian ini, keamanan pemindahan Angel akan meningkat pesat. Fang Heng, aku akan bersiap untuk mengungsi sekarang. Aku harap aku bisa membantu dengan tinggal di tempat perlindunganmu. Akan lebih baik jika kau bisa memindahkan laboratorium mekanikku ke sana. Tentu saja, mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala insinyur konstruksi tempat perlindunganku. Fang Heng berkata sambil melangkah maju dan menepuk punggung Mo Jiawei yang sedang linglung. Ayo pergi, aku akan menunjukkan tempat perlindunganku. Mo Jiawei terkejut. Tempat berlindung Tuhan, jam 3.30 pagi. Di ruang penelitian tempat penampungan. Melihat si penjilat yang basah kuyup dalam wadah, Mo Jiawei yang mengenakan pakaian pelindung kimia, menggulung tenggorokannya tanpa sadar. Mengapa tempat perlindungan Tuhan terlihat lebih mengerikan daripada perusahaan meteorit? Kita bisa mulai tesnya sekarang. Mata Qiyu Yaokang merah padam dan nadanya berat. Dia melirik Mo Jiawei, lalu terus melihat daftar uji coba di tangannya. Sekarang, kami akan melakukan uji klinis modifikasi liker tingkat 1. Kami tidak mempertimbangkan efek fusi dengan zombie parasit tumbuhan. Kami perlu menggunakan zombie biasa primitif untuk melakukan uji modifikasi. Roger Tat. Suara Libo terdengar melalui pengeras suara di sudut laboratorium. Apa? Pintu pot budidaya terbuka. Libo berkata, Tuan Qiyu, persiapan untuk ujian tingkat 1 telah selesai. Kita bisa memulainya secara resmi. Qiyu Yaokang memandang Fang Heng. Baiklah, mari kita mulai. Fang Heng tahu bahwa penelitian tentang transformasi evolusi tidak akan cepat. Dia tidak berharap bisa mencapai langit dalam satu langkah. Dia akan melakukannya perlahan-lahan. Selangkah demi selangkah, ia akan memodifikasi liker, makhluk dengan kemampuan output yang kuat, dan kemudian mempertimbangkan efek fusi. Dia mengendalikan klon zombie normal yang belum berevolusi menjadi zombie tanaman merambat untuk melangkah maju dan berjalan ke dalam pot kultivasi. Ledakan. Pintu kabin perlahan tertutup. Qiyu Yaokang menekan tombol merah pada alat eksperimen. Cairan kuning pucat disuntikkan ke seluruh wadah kultivasi hingga seluruh mayat terbenam di dalamnya. Fang Heng melihat petunjuk permainan muncul di retinanya. Petunjuk, bentuk kehidupan zombie Anda sedang berubah. Petunjuk, modifikasi evolusi terkini terdeteksi, modifikasi arah liker. Petunjuk, tingkat keberhasilan modifikasi yang dapat dikembangkan saat ini, 89,72%. Petunjuk, klon zombie Anda sedang mengalami evolusi. Anda dapat menghabiskan 500 poin bertahan hidup untuk menyelesaikan evolusi ini segera. Petunjuk, pemain, apakah Anda ingin menjalani evolusi? Jika transformasi gagal, klon akan mati, masih dapat dihidupkan kembali. Percepat transformasi. Teguk, teguk, teguk. Serangkaian gelembung muncul dari wadah pembudidayaan. Kulit zombie yang basah oleh larutan itu dengan cepat bernanah, dan anggota tubuhnya dengan cepat bermutasi. Petunjuk, Anda telah menghabiskan 500 poin bertahan hidup untuk menyelesaikan evolusi dan transformasi. Transformasi zombie saat ini berhasil.
Petunjuk, pemain dapat menghabiskan 8.000 poin bertahan hidup dan kristal evolusi lengkap * 5 untuk efek evolusi permanen. Baiklah, sudah waktunya membayar biaya perlindungan lagi. Fang Heng pertama-tama membuka mayat itu untuk memeriksa atributnya. Klon zombie, Licker. Deskripsi, klon zombie yang dimodifikasi oleh Licker. Ia memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang kuat dan merupakan pemburu yang sangat hebat. Deskripsi keterampilan 1, pemburu yang hebat. Tambahan 30 poin kelincahan, 20 poin kekuatan, 5 poin fisik, dan kemampuan bergerak cepat. Deskripsi keterampilan 2, penjilat telah kehilangan fungsi dan tujuan, tangan manusia. Kaki depan telah bermutasi menjadi cakar. Cakar yang tajam akan memiliki efek tambahan berupa penusukan baju besi, robekan, pendarahan, dan infeksi. Karena evolusi cakar tajam Licker, ia tidak dapat melakukan operasi seperti pemeliharaan, penambangan, pengumpulan, del. Deskripsi keterampilan 3, penjilat dapat memanjat. Melalui persepsi pendengaran, ia dapat mengidentifikasi lokasi mangsanya. Ia dapat bergerak secara normal di lingkungan yang gelap. Tambahan 10 poin atribut persepsi. Fang Heng membaca deskripsi keterampilan itu secara kasar dan segera memilih untuk memperkuat transformasi dan evolusi Licker secara permanen. Petunjuk, transformasi Licker Anda telah dipadatkan secara permanen. Dibandingkan dengan zombie lainnya, kelebihan Licker adalah kemampuannya untuk berlari. Kecepatan pengejaran Licker tidak kalah dengan pemain biasa. Fang Heng masih ingat pertama kali dia melihat seorang penjilat di penjara. Kalau saja tim federal tidak menggunakan flashbang untuk menghalangi pengejaran Licker, seluruh tim pasti sudah tertangkap oleh Licker atau bahkan musnah. Berlari adalah sesuatu yang bahkan seorang tiran tidak dapat lakukan. Ada pula 4 efek dari cakar tajam si penjilat, menusuk baju besi, mencabik, berdarah, dan terinfeksi. Ini akan sangat meningkatkan kemampuannya untuk membunuh pemain. Sangat disayangkan bahwa setelah menyelesaikan evolusi Licker, mayat zombie tidak dapat melakukan tugas-tugas seperti pemeliharaan dan pengumpulan. Itu sedikit merepotkan. Fang Heng menundukkan kepalanya dan merenung. Dengan cara ini, pasukan zombinya akan terbagi sementara menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah pasukan tempur utama yang dibentuk oleh sejumlah besar Tyrant dan Licker, dan bagian lainnya adalah pasukan logistik yang terutama berfokus pada pengumpulan sumber daya. Di masa depan, tujuannya adalah untuk sepenuhnya mengubah mereka semua menjadi bentuk fusi Tyrant yang dapat bekerja dan bertarung. Singkatnya, pada tahap ini, perlu dibangun pasukan tempur yang layak. Apa? Larutan nutrisi dalam wadah budidaya dikeringkan. Pintu kabin terbuka perlahan. Si penjilat perlahan-lahan naik ke sisi Fang Heng dan diam-diam menunggu perintah terakhir dari Fang Heng. Goal. Menyaksikan transformasi Licker yang sukses, Mo Jiawei dengan hati-hati menelan ludahnya. Itulah mimpi buruk sang pemain. Si penjilat. Serangannya cepat dan tingkatnya tinggi. Pemain biasa akan mati jika mereka menghadapinya. Banyak sekali pemain yang kehilangan nyawa di tangan Licker. Pada saat ini, ia patuh seperti kucing rumahan, diam-diam berjongkok di kaki Fang Heng. Adegan ini membuat Mo Jiawei merasa semakin aneh. Yang membuat Mo Jiawei merasa merinding dalam hatinya adalah ketika dia melihat Qiu Yaokang berjalan menuju si penjilat. Qiu Yaokang berjongkok dan menggunakan pena di tangannya sebagai alat ukur untuk melakukan pengukuran awal yang paling sederhana dari Licker. Mo Jiawei bahkan melihat Qiu Yaokang menusuk kepala si penjilat dengan salah satu ujung penanya. 207 Otoritas Kontrol. Apa-apaan ini? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Mo Jiawei berkeringat untuk Qiu Yaokang. Ya ampun, itu penjilat. Dia merasa tindakan Qiu Yaokang lebih seperti menggoda kucing. Pandangan dunia Mo Jiawei sekali lagi sangat terpengaruh. Apa tempat ini? Dan siapa orang-orang ini? Semua indikator Licker sempurna. Tidak ada anomali yang ditemukan. Setelah memeriksa secara kasar, Qiu Yaokang menggambar garis pada item terakhir di lembar data kardus dan berdiri. Nada suaranya tetap tenang seperti biasanya. Fang Heng, penemuan baru apa yang telah kamu buat? Bagaimana keadaan Licker? Fang Heng masih mempertimbangkan penggunaan lanjutan Licker dan sedikit linglung. Dia kembali sadar dan mengulurkan tangan untuk menepuk Licker di samping kakinya. Dia mengangguk dan berkata, tidak buruk, ini sempurna. Ya, itu hampir seperti yang kuharapkan. Uji klinis pertama berhasil dengan sempurna.
Jika kita sedikit menyesuaikan proporsi beberapa ramuan, kita dapat meningkatkan tingkat keberhasilan konversi liker sekitar 7% lagi. Fang Heng merasa bahwa Qiu Yaokang benar-benar jenius. Dengan perhitungan ini, tingkat keberhasilan konversi hampir 97%. Selama tidak terlalu sial, hampir mungkin untuk berhasil. Kapan kita bisa memproduksinya secara massal? Kapan saja, kata Qiu Yaokang sambil menatap Fang Heng. Asal-usulnya adalah kamu menemukan cukup banyak liker untuk memodifikasi T-virus, atau kapan kita bisa mengembangkan sendiri T-virus yang dimodifikasi itu. Aku membawa banyak barang itu dari Pine City, kan? Ya, aku menyimpan beberapa untuk percobaan lanjutan. Tidak banyak yang bisa digunakan setelah itu. Paling banyak, aku bisa menyelesaikan 11 transformasi lagi. Fang Heng menghitung dengan jarinya. Termasuk proliferator, jika semuanya berjalan lancar, dia mungkin bisa mendapatkan 48 likers. Sudah cukup. Itu cukup untuk membentuk tim liker sementara. Kekuatan tempur kelompok pemburu ini begitu kuat hingga meledak. Walaupun HP liker tidak setinggi zombie tanaman merambat, ia tetap mewarisi atributnya sendiri. Fisik Fang Heng sekarang sudah tinggi dan dia juga memiliki bonus HP 100% dari vampir. Ketika HP-nya di bawah 80%, dia masih bisa menggunakan skill untuk memperkuat tubuh dan memulihkan HP-nya sepenuhnya. Setidaknya, jika dia melawan liker normal 1 lawan 1, dia pasti menang. Fang Heng mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Mo Jiawei berdiri di samping dan mendengarkan pembicaraan kedua dewa itu. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Pikirannya kosong. Astaga, apa yang dibicarakan kedua dewa ini? Jantung Mo Jiawei mulai berdetak lagi. Likers yang diproduksi secara massal. Sekarang, perasaan aneh dan gelisah di hati Mo Jiawei menjadi semakin jelas. Dari sudut pandang manapun, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sial, apakah mereka berdua adalah bos terakhir dunia ini? Apakah mereka sedang berdiskusi tentang cara menghancurkan dunia apokaliptik ini? Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, pintu-pintu pot kultivasi di laboratorium terbuka satu persatu. Satu persatu, para zombie terhuyung-huyung ke dalam pot budidaya. Fang Heng. Setelah meninggalkan laboratorium rahasia, Fang Heng baru saja berjalan ke sudut ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Mendengar suara gembira itu, Fang Heng tercengang. Lucia, Mo Jiawei juga tercengang. Mengapa dia muncul di tempat perlindungan Fang Heng? Fang Heng. Lucia berlari cepat dan memeluk Fang Heng erat-erat. Lucia, kenapa kamu di sini? Ketika Lucia mendengar kata-kata Fang Heng, suasana hatinya yang awalnya baik langsung berubah buruk. Dia berlari jauh-jauh ke sini, tetapi reaksi Fang Heng sangat dingin. Tidak bisakah aku berada di sini? Aku sudah lama memohon pada Guru David sebelum dia membawaku ke sini. Apakah kamu tidak ingin menemuiku? Tidak, aku hanya sedikit terkejut. Fang Heng memandang Lucia dengan saksama. David, yang mengikuti di belakang Lucia, mengangguk pada Fang Heng dan menjelaskan kepada Fang Heng. Baru saja, kami sedang menguji stabilitas jalur antariksa. Ada anomali di lokasi komunikasi Kolonel Barker. Dia mengirim permintaan transmisi darurat, jadi saya membuka jalur tersebut. Ya, ada masalah penting. Ini sangat mendesak. Lucia menjadi serius saat ini. Dia membungkuk dan berbisik ke telinga Fang Heng, Liu Kei mengalami beberapa masalah. Aku sarankan kita pergi ke sana dan melihatnya sekarang. Sekarang. Ya, semakin cepat semakin baik. Fang Heng mengangkat alisnya. Detik berikutnya, petunjuk adanya misi pun terpicu. Petunjuk, Anda telah memicu misi penemuan Lucia. Nama misi, penemuan Lucia. Kesulitan misi, SSS. Uraian misi, Lucia menemukan anomali saat mengikuti anggota Dark Knights yang mencurigakan. Persyaratan misi, ikuti Lucia dan bantu dia menjelajahi kebenaran. Batas waktu, 3 jam. Fang Heng cepat-cepat melirik petunjuk misi. Itu adalah misi tingkat SSS yang paling sulit. Dan waktunya begitu sempit. Dan itu adalah misi yang terkait dengan organisasi anti-federal. Fang Heng 100% penasaran. Bagus sekali, dia bisa mencoba liker yang baru. Setelah berpikir sebentar, Fang Heng mengangguk dan berkata, baiklah, waktunya terbatas. Ayo pergi sekarang.
Fang Heng maju 2 langkah dan berhenti. Dia menoleh ke arah Lucia. Lucia, ada apa? Yah. Lucia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke langit-langit. Kedua belas Likert yang baru saja menyelesaikan transformasi mereka berbaring di langit-langit yang tinggi, mengikuti Fang Heng. Karena cahaya, orang biasa tidak akan bisa mendeteksi keberadaan mereka. Fang Heng, apakah kamu juga mengendalikan mereka? Lucia menatap para Likert di udara, matanya bersinar merah. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Fang Heng. Fang Heng, tiba-tiba aku punya firasat aneh. Bolehkah aku mencoba mengendalikannya? Hah, detik berikutnya, Fang Heng terkejut. Petunjuk, klon zombie Anda, Likert, sedang dikendalikan. Petunjuk, terdeteksi bahwa anggota tim Anda, Lucia, memiliki keterampilan terkait dan mencoba mengendalikan makhluk tersebut. Petunjuk, terdeteksi bahwa Lucia adalah anggota tim Anda. Anda dapat mengizinkan Lucia membantu Anda mengendalikan klon zombie. Fang Heng tiba-tiba menoleh untuk melihat Lucia. Lucia mencoba membuka telapak tangannya ke Likert di langit-langit. Si penjilat tidak bergerak sama sekali. Fang Heng mengerutkan kening. Dia menyerahkan otoritas kendali Likert kepada Lucia. Petunjuk, anggota tim Anda, Lucia, telah memperoleh hak kendali atas sebagian klon zombie Anda, Likert. Berisik, berisik, berisik. Si penjilat segera bergerak. Ia dengan cepat memanjat dinding ke sisi Lucia. Apa yang sedang terjadi? Fang Heng juga merasa aneh. Ternyata ada orang yang bisa mengendalikan klon zombie miliknya. Likert dengan patuh berbaring di samping Lucia. Bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah pertama kalinya Lucia menghadapi situasi seperti itu. Saya tidak begitu yakin. Dulu saya punya perasaan yang sama, yaitu bisa mengendalikan zombie. Namun kini, perasaan bisa mengendalikan zombie terasa sangat kuat, dan juga sangat mudah dikendalikan. Apakah kamu memiliki kemampuan ini di masa lalu? Tidak juga. Sejak aku kembali dari Pine City, aku perlahan-lahan merasakan hal ini. Aku merasa bisa mengendalikan sebagian dari zombie. 208 zona terinfeksi. Lucia masih dalam tahap uji kemampuannya, jadi dia terus menjelaskan. Saya sudah mengujinya beberapa kali sebelumnya, tetapi selalu gagal di tengah jalan. Ini pertama kalinya saya berhasil. Fang Heng memiliki tebakan kasar di dalam hatinya. Mungkin Lucia telah membangkitkan kemampuan untuk mengendalikan zombie setelah kembali dari Pine City. Namun, kemampuan ini baru saja terbangun, jadi belum kuat. Dia belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Jadi, Lucia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan zombinya. Fang Heng tidak yakin apakah tebakannya benar. Siapa peduli? Tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia memiliki otoritas kontrol tingkat tertinggi atas Likert, jadi dia dapat memutus hubungan antara Likert dan Lucia kapan saja. Tampaknya tidak menjadi masalah untuk menugaskan sebagian kewenangan kendali Likert kepada Lucia. Lagi pula, cara dia mengendalikan zombie sebagian besar menggunakan 3 perintah. A. Pergi. Lari cepat. Kumpulkan bahan-bahan. Terlalu melelahkan untuk mengendalikan klon zombie secara detail, dan menghabiskan terlalu banyak energi. Sekarang dia punya Lucia yang membantunya mengendalikan Likert, itu lebih baik lagi. Lucia, bisakah kau membantuku mengendalikan sebagiannya? Baiklah. Lucia diam-diam senang. Tampaknya dia dan Fang Heng memiliki bahasa yang sama, sehingga mereka dapat mengendalikan kelompok zombie yang sama. Mo Jiawei berdiri di belakang mereka berdua. Dia diam-diam memperhatikan Fang Heng dan Lucia berdiskusi tentang cara mengendalikan Likert. Dia memiliki perasaan campur aduk. Itu Likert, apa tidak apa-apa bagi kalian semua untuk melakukan itu? David berdiri di samping Mo Jiawei dan berbisik, bukankah mereka pasangan yang cocok? Mereka memang cocok. Mereka memelihara Likert sebagai hewan peliharaan. Kalau ada di film, mereka berdua akan menjadi penjahat di balik layar. Fang Heng melambaikan tangan pada Mo Jiawei. Aku akan menyelesaikan misinya. Untuk saat ini, aku akan menyerahkan masalah lorong antariksa kepadamu. Mo Jiawei menatap Lucia di samping dan mengangguk tanpa suara. Pergi keluar untuk menyelesaikan misi dengan NPC wanita di tengah malam. Dari sudut pandang manapun, itu terasa sedikit aneh. Di pagi hari, jam 4.30 pagi. Sebuah sepeda motor melaju di jalan utama. Di belakang sepeda motor, 12 Likert menempel di tanah, mengejar sepeda motor dan merangkak dengan kecepatan tinggi. Setelah memperoleh kemampuan vampir,
Fang Heng juga memiliki penglihatan malam yang lemah. Meski malam masih memengaruhi penglihatan Fang Heng, setidaknya dia bisa melihat lebih dari 2 atau 3 meter, tidak seperti sebelumnya. Selain itu, Qiyu Yaokang memberikan ramuan anti-infeksi yang sangat mengurangi risiko infeksi. Singkatnya, Fang Heng tidak akan mati hanya karena tinggal di alam liar pada malam hari untuk waktu yang singkat. Lucia telah dimodifikasi oleh tubuh G-Virus, jadi mudah baginya untuk bergerak di malam hari. Lucia mengendarai sepeda motornya sambil menceritakan kepada Fang Heng tentang informasi yang diterimanya selama 2 hari terakhir. Fang Heng, analisismu benar. Sejak aku meninggalkan Pine City, aku terus mengikuti Liu Kei. Beberapa hari yang lalu, saya melihat Liu Kei bertindak diam-diam. Dia memasuki area Fan City melalui jalur teleportasi Dark Knights. Fan City, zona terinfeksi. Fang Heng langsung teringat tempat berbahaya itu. Belum lama ini, Fang Heng telah melihat beberapa informasi tentang Fan City saat dia sedang mengumpulkan informasi. Fan City awalnya adalah kota kecil. Setelah zombie apokalipse, kota ini berubah menjadi zona infeksi. Zona yang terinfeksi dipenuhi dengan tubuh virus. Begitu pemain biasa memasuki zona terinfeksi, indeks infeksi mereka akan melonjak. Selain itu, bagian dalam zona terinfeksi dipenuhi oleh zombie yang bermutasi tinggi. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Ya, aku mengikuti Liu Kei sampai akhir. Dia tidak memasuki zona terinfeksi dalam arti sebenarnya. Sebaliknya, dia memasuki pangkalan militer terbengkalai di pinggiran zona terinfeksi. Saya melakukan penyelidikan kasar di tempat itu dan menemukan bahwa pangkalan militer yang ditinggalkan itu telah ditempati oleh sekelompok penyintas. Pertahanan mereka sangat kuat, dan mereka telah membuat perimeter dengan penjaga. Awalnya saya pikir mereka mungkin sekelompok penyintas biasa dan bersiap untuk terus mengamati. Tapi belum lama ini, aku menemukan jejak aktivitas perusahaan meteorit di sana. Aku yakin orang-orang dari perusahaan meteorit juga ada di dalam. Baru sore ini, aku melihat Brek. Fang Heng bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa Brek? Dia adalah salah satu pejabat tinggi di perusahaan meteorit, kepala insinyur perusahaan meteorit. Dia pernah berpartisipasi dalam penelitian dan pembangunan gedung perusahaan meteorit. Dia juga berkontribusi pada penelitian dan pengembangan alat penghancur ruang angkasa. Seorang petinggi perusahaan meteorit, kepala insinyur. Dari suaranya, dia tidak terdengar lebih lemah dari Victor. Dia mungkin juga seorang petinggi tingkat S. Lumayan. Saat itu, dia menjadikan Liu Kei sebagai umpan untuk memancing ikan yang lebih besar. Dia tidak menyangka akan mendapat kabar baik secepat ini. Setelah saya menemukan Brek, saya segera kembali ke Dark Knights untuk melapor. Dark Knights masih membuat rencana dan mengevaluasi operasi ini. Tujuan utama kunjungan kami kali ini adalah untuk menyelidiki. Tentu saja, jika terjadi keadaan darurat, kami dapat bereaksi sendiri. Fang Heng, sore ini saat senja, Liu Kei datang ke pangkalan militer lagi. Setelah tinggal di sana selama hampir 10 menit, dia segera pergi. Mata Lucia berangsur-angsur menjadi bersemangat. Saya punya firasat ada sesuatu yang salah dengannya. Ekspresi dan nada bicara Lucia. Fang Heng berpikir, dia tidak mungkin menghadapi keadaan darurat apapun. Setengah jam kemudian, sepeda motor itu berhenti di pinggiran zona terinfeksi. Petunjuk, Anda telah memasuki pinggiran zona terinfeksi. Anda akan terus berisiko terinfeksi. Petunjuk, fisik Anda terdeteksi lebih besar dari 15 poin. Anda kebal terhadap efek risiko infeksi kondisi negatif. Fang Heng, itu di sana. Lucia merendahkan suaranya. Dia menunjuk ke sebuah gedung yang tidak jauh dari sana. Itu adalah pangkalan militer yang terbengkalai. Tampaknya bagian luar bangunan itu rusak parah. Sebagian bangunan itu terbuka. Fang Heng samar-samar dapat melihat api samar bergerak di dalam bangunan itu. Seharusnya ada seseorang yang berpatroli. Lucia dengan terampil menuntun Fang Heng bersembunyi di balik batu yang menonjol. Dia menunjuk ke pangkalan militer dan menunjuk 5 posisi secara berurutan. Ada penjaga di posisi ini. Mari kita tangani mereka secara langsung. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat? Mari kita tunggu dan lihat. Fang Heng berpikir dalam hatinya. Dia tidak yakin apakah orang-orang ini musuh atau teman. Orang-orang di perusahaan meteorit tidak selalu penjahat.
Libo dan Victor di tempat perlindungannya juga merupakan anggota perusahaan meteorit pada awalnya. Secara teori, karena Liu Kei dapat mencoba berkomunikasi dengan mereka, mereka juga seharusnya bisa melakukannya. Fang Heng berkata bahwa dia datang bukan untuk bertarung, melainkan untuk mendapatkan keuntungan. Memikirkan hal ini, Fang Heng mengeluarkan teleskop berkekuatan tinggi dari ranselnya dan melihat ke arah pangkalan militer. Hah! Fang Heng terkejut. Seorang pemain. Melalui jendela tertentu, Fang Heng mengenali pemain wanita di ruangan itu sekilas. Deng Xin. Fang Heng dan Deng Xin pernah bertemu sebelumnya di toko perkakas. Saat itu, Deng Xin telah menerima misi si tua hitam dan pergi ke toko peralatan untuk mencari G-Virus. Dia tidak terlalu beruntung dan ditangkap oleh Fang Heng. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Tampaknya nasib Deng Xin selalu buruk. Lihatlah anak kecil yang malang ini. Fang Heng menyeringai. Tampaknya penjaga lainnya juga pemain. 209 zombie penjagal. Lucia bertanya dengan suara rendah, Fang Heng, apakah kamu mengenalnya? Ya, kita pernah bertemu sebelumnya. Sambil berbicara, Fang Heng mengeluarkan topeng dari ranselnya dan memasangnya di wajahnya. Dia berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk mengamati posisi kelima penjaga itu dengan cepat. Pikirkan cara untuk menyingkirkan para penjaga ini. Ayo kita menyelinap masuk dan melihat-lihat. Oke, 3 dari 5 penjaga gedung saling melindungi posisi satu sama lain. Mereka perlu membunuh mereka pada saat yang sama untuk mencegah mereka memberikan sinyal apapun. Aku akan mengurus keduanya. Kau urus yang terakhir. Kita akan serang bersama-sama di 3 tempat. Oke, Fang Heng dan Lucia fokus mengendalikan liker pada saat yang sama. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Di bawah naungan malam, kedua belas liker dengan cepat berlari menuju pangkalan militer yang ditinggalkan. Mereka memanjat tembok dengan cepat, bersembunyi di balik bayangan tembok. Para liker bergerak cepat, berusaha untuk tidak membuat suara apapun saat mereka diam-diam mendekati ketiga pemain itu. Awalnya, sangat sulit bagi Fang Heng untuk mengalihkan perhatiannya dan mengendalikan para liker untuk menyerang di saat yang bersamaan. Sekarang dengan bantuan Lucia, dia bisa menghemat banyak energi. Ketiga penjaga itu tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi sasaran para liker yang bersembunyi dalam kegelapan. Fang Heng dengan lembut menghitung mundur sampai 3. 3, 2, 1. Lakukan. Ci. Para likers muncul dari balik bayang-bayang satu demi satu dan melemparkan ketiga pemain itu ke tanah. Cakar tajamnya langsung memotong tenggorokan mereka. Lagi pula, level pemainnya bahkan belum sampai 5. Tenggorokan mereka terkena serangan yang sangat penting, dan sebelum mereka sempat mengeluarkan suara, mereka langsung terbunuh. Selesai. Liker sangat berguna. Fang Heng diam-diam gembira. Kalau itu zombie tanaman merambat, pasti lebih merepotkan lagi. Hanya tersisa 2 orang penjaga. Tanpa membuang waktu, Lucia langsung beralih ke senapan runduk dan bersiap membunuh mereka satu persatu. Ia merasa lebih nyaman dengan ini. Fokus dan bidik. Lucia dengan lembut menarik pelatuknya. Tunggu. Fang Heng dengan lembut menjauhkan senapan runduk dari Lucia. Apa? Lucia meletakkan senapan runduknya dan tampak terkejut. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang penjaga itu. Itu tadi, zombie mutan tingkat 3, zombie tukang daging. Zombie tukang daging juga dikenal sebagai zombie kapak raksasa oleh para pemain. 2 kepala cacat tambahan tumbuh di bahunya. Kelihatannya sangat mengerikan, tetapi fungsi sebenarnya tidak diketahui. Di antara makhluk tingkat 3, zombie tukang daging mungkin yang paling besar, dengan fokus pada peningkatan serangan dan pertahanan. Fitur terbesarnya adalah ia memegang kapak raksasa dan baju besi hitam. Kapak yang berat dan raksasa itu tidak hanya membunuh sebagian besar pemain dalam sekejap tetapi dengan satu ayunan kapak, bangunan pemain juga bisa hancur. Zombie tukang daging bahkan dapat mengeluarkan zat lendir khusus di bawah kulitnya. Zat ini membentuk lapisan pelindung hitam setelah mengembun, memberikan zombie tukang daging kemampuan bertahan yang kuat. Pemain yang sedang menjalankan misi penjagaan juga mendengar suara langkah kaki yang datang dari belakang. Dia berbalik dengan waspada. Siapa itu? Melihat itu adalah zombie tukang daging, pemain itu sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera mengeluarkan pistolnya dan menyerangnya terus-menerus. Bang, bang, bang. Zombie tukang daging itu bergerak sedikit lambat,
Tetapi peluru pistol biasa tidak dapat menembus lapisan luar baju besi hitamnya. Kapak perang besar jatuh dari atas. Pemain itu dibacok sampai mati dengan kapak. Mengaum, zombie tukang daging itu meraung. Sesaat, seluruh pangkalan militer menjadi kacau. Di luar pangkalan militer, mata Fang Heng berbinar. Ke atas, zombie tukang daging. Bagus sekali. Orang itu pandai membongkar tempat perlindungan. Dengan satu ayunan kapak, bahkan beton bertulang pun akan berlubang besar. Dia harus menangkap satu dan membawanya kembali untuk diteliti. Fang Heng menoleh ke arah Lucia. Ayo, masuk dan lihat-lihat. Oke. Di depan jendela, Deng Xin masih belum mengantuk. Dia sedang menyeka senapan di tangannya. Senapan ini adalah hadiah karena menerima misi ini. Dia harus bertahan selama 2 hari lagi. Saat misi selesai, timnya akan diberi hadiah sejumlah besar poin bertahan hidup. Misi ini tampaknya sederhana, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman malam ini. Mengapa di luar tiba-tiba jadi berisik? Dong dong dong, Deng Xin hendak keluar untuk melihat-lihat ketika tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar. Deng Xin membawa senapannya dan berjalan ke pintu. Di pintu, seorang pemain berkata dengan cemas, Deng Xin, aku tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Ada zombie yang menyerbu gedung. Itu adalah zombie mutan tingkat 3, zombie tukang daging. Cepat bangunkan timmu dan mundur. Zombie tukang daging. Deng Xin terkejut, bagaimana dengan ruang penelitian di bawah sana? Apa maksudmu? Apa pedulimu dengan ruang penelitian? Lari saja, mereka tidak menjamin hidup kita. Pemain itu menggertakkan giginya dan berkata, lari. Berkumpul di lantai 6. Ada harapan jika kita bisa bertahan sampai fajar. Setelah berkata demikian, dia segera berlari ke atas. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba muncul zombie bermutasi tier 3? Hati Deng Xin kacau. Tepat saat dia hendak kembali ke kamarnya untuk membangunkan rekan satu timnya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Pupil mata Deng Xin tiba-tiba mengecil dan jantungnya berdetak kencang. Rasa dingin menjalar dari punggung hingga ke kepalanya. Saat melihat ke bawah, cakar berdarah sudah ada di lehernya. Deng Xin perlahan menoleh dengan kaku. Pada saat itu, jantung Deng Xin bergetar hebat lagi. Itu si penjilat. Fang Heng menonjol dari balik liker. Lama tak berjumpa. Bisakah Anda memberitahu saya misi apa yang Anda terima? Melihat topeng yang dikenalnya, senyum pahit muncul di wajah Deng Xin. Tuhan, bagaimana mungkin dia begitu sial? Dia lagi-lagi. Deng Xin pernah melihat kekuatan Fang Heng sebelumnya. Setelah pernah kalah melawan Fang Heng sekali, dia tidak bisa melawan dan langsung membuang senapan di tangannya. Apa yang ingin kau ketahui? Aku akan menceritakan semuanya padamu. Aku hanya ingin tetap hidup. Pilihan yang cerdas. Kamu juga tahu bahwa aku selalu bisa dipercaya. Selama kita bekerja sama, aku berjanji akan membiarkanmu pergi. Fang Heng mengangguk dan memberi isyarat kepada si penjilat untuk menjauhkan cakarnya yang tajam. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Deng Xin menghela nafas lega dan menjelaskan. Sekitar 5 hari yang lalu, tim saya menerima misi dari Old Black dan bergegas ke sini. Tujuan misi ini adalah untuk membantu NPC di sini menjaga pangkalan militer terbengkalai ini, memberi mereka perlindungan, dan memikirkan cara untuk membantu mereka memperoleh makanan dan material yang cukup. Fang Heng berpikir sejenak, lalu apakah kamu kenal Liu Kei? Liu Kei juga bawahan majikannya. Dia datang ke sini hari ini, tetapi dia pergi begitu cepat. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Fang Heng dan Lucia saling berpandangan lagi. Siapa NPC itu? Di mana mereka? Mereka semua ada di ruang bawah tanah. Di bawah pangkalan militer yang ditinggalkan itu terdapat salah satu pangkalan eksperimen rahasia yang ditinggalkan oleh perusahaan meteorit. Sebagian besar NPC adalah karyawan perusahaan meteorit. Deng Xin menceritakan semua yang diketahuinya. Setelah kebocoran virus biokimia, mereka tinggal di sini untuk melakukan penyelidikan. Liu Kei tidak mengizinkan kami terlalu banyak berhubungan dengan mereka. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Kau sudah ke ruang bawah tanah, kan? Fang Heng menatap Deng Xin. Bawa aku ke sana untuk melihatnya. 210 meninggal. Kamu masih ingin pergi ke ruang bawah tanah? Tidakkah kamu mendengarnya? Ada banyak zombie mutan tingkat 3 di sana. Saat Deng Xin berbicara, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk.
Dia memperhatikan bahwa Lucia telah mengangkat senapan otomatisnya dan mengarahkannya ke belakangnya. Deng Xin menoleh untuk melihat. Seorang zombie tukang daging perlahan berjalan menaiki tangga. Kecepatan geraknya lebih cepat dari zombie biasa. Lucia mengarahkan senapan runduknya ke bagian tengah kepala zombie tukang daging. Dia menarik pelatuknya pelan-pelan. Bang! Kepala tengah zombie tukang daging itu dengan sadar menghindar ke samping. Pergerakannya sangat lambat sehingga zombie tukang daging itu tidak dapat menghindari peluru yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Peluru itu menembus kepala si zombie tukang daging. Darah muncrat dari kepala. Setelah diserang, zombie tukang daging tidak bereaksi apapun dan terus berjalan menuju ruangan. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Mungkin ini efek punya 3 kepala. Kalau zombie biasa kena di bagian vital pasti ada efek stunnya. Sekalipun seorang tyrant terkena bagian vital, efek stunnya tetap akan singkat. Akan tetapi, zombie tukang daging sepenuhnya kebal terhadap efek setrum. Makhluk tingkat 3, itu memang kuat. Apakah liker yang dimodifikasi tier 2 dapat melawannya? Fang Heng menyipitkan matanya dan segera memerintahkan liker di belakangnya untuk menyerang. Membunuh. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Para penjilat di samping Fang Heng segera mengejar zombie tukang daging dan memanjatnya. Sejumlah besar liker dengan cepat mengepung zombie tukang daging itu. Seorang liker melompat dan mengambil alih pimpinan untuk menyerang. Cakar tajam itu sepenuhnya melawan baju besi, si zombie jagal, meninggalkan luka yang dalam di dadanya. Baju besi hitam, yang sulit ditembus peluru pistol telah terkoyak oleh cakar tajam si liker. Satu serangan balik. Para penjilat adalah predator alami. Mereka mengepung zombie tukang daging dan membentuk lingkaran di sekelilingnya, bergerak cepat untuk menemukan sudut serangan yang tepat. Dibandingkan dengan mereka, si zombie tukang daging terlalu canggung. Ia mengangkat kapak perang di tangannya dan mengayunkannya ke depan. Suara mendesing. Kapak perang yang tebal itu mengeluarkan suara saat mencabik udara. Sayangnya, ia hanya terbang melalui udara. Para likers dengan cepat menghindarinya dengan kelincahan. Ledakan. Kapak perang besar itu mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lubang dangkal di tanah semen. Akan tetapi serangan ini masih dapat dihindari oleh likers. Setelah beberapa serangan, zombie tukang daging bahkan tidak dapat menyentuh para liker. Setelah memahami pola serangan zombie tukang daging, para liker menyerang lagi dan lagi hingga meninggalkan luka yang dalam pada tubuh zombie tukang daging. Dalam waktu singkat, zombie tukang daging itu tercabik-cabik. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie tukang daging. Anda telah menerima 18 poin bertahan hidup, kristal evolusi lengkap Asteris 1. Fang Heng mengamati seluruh pertempuran dan mengacungkan jempol kepada likers dalam hatinya. Tingkat 2 versus tingkat 3. Mereka benar-benar menghancurkan lawan mereka. Bahkan jika itu pertarungan 1 lawan 1, selama mereka diberi cukup waktu, Fang Heng yakin bahwa liker akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh zombie jagal. Di satu sisi, itu karena gaya bertarungnya yang unik dan bagaimana ia menahan lawannya. Gaya bertarung liker yang lincah sangat cocok untuk menahan zombie tukang daging yang gemuk dan merepotkan. Cakarnya yang tajam juga sempurna untuk melawan baju besi hitam milik zombie jagal. Di sisi lain, ia memiliki atribut penekanan. Si penjilat telah mewarisi setengah nilai atribut Fang Heng, jadi keseluruhan atributnya jauh lebih kuat daripada si penjilat biasa. Fang Heng memiliki penilaian baru terhadap kemampuan bertarung liker. Deng Xin, yang sedang menonton dari samping, gemetar ketakutan, tubuhnya tanpa sadar sedikit gemetar. Kemampuan bertarung para penjilat ini terlalu mengerikan. Bahkan zombie mutasi tingkat 3 tidak dapat bertahan 2 menit melawan mereka. Dan pemain yang bisa mengendalikan para liker ini, di balik topeng mengerikan itu, siapakah orangnya? Fang Heng berbalik untuk melihat Deng Xin. Bisakah kita pergi sekarang? Deng Xin masih takut. Namun, dia tidak punya pilihan. Deng Xin memaksa dirinya untuk menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Dia hanya bisa berdoa agar pria bertopeng di depannya cukup kuat untuk membuatnya tetap hidup. Deng Xin membawa Fang Heng ke ruang bawah tanah. Selama waktu ini, pemain lain terus melewati mereka. Mereka sedikit penasaran pada Fang Heng yang bertopeng. Namun mereka hanya ingin tahu. Pada saat ini, semua orang berusaha melindungi diri mereka sendiri, jadi mereka tidak punya waktu untuk peduli pada Fang Heng. Dengan bantuan para liker yang kuat,
mereka membunuh 2 zombie tukang daging berturut-turut dan tiba di pintu masuk lorong bawah tanah. Pintu masuknya terbagi menjadi 2 bagian. Itu adalah hasil kerja para zombie jagal. Saya pernah ke sini beberapa kali sebelumnya. Saya hanya tahu bahwa orang-orang dari perusahaan meteorit sedang melakukan penelitian di sini. Saya tidak tahu detail penelitiannya. Fang Heng berkata dengan dingin, baiklah, apakah kamu kenal Brek? Brek adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Dia selalu menghindari pertemuan dengan orang luar. Bawa kami padanya. Kantornya ada di ruang bawah tanah kedua. Saya tidak tahu apakah dia ada di sana sekarang. Lorong bawah tanah pun mengalami kekacauan. Ketiganya dengan cepat melewati lorong itu. Fang Heng bisa mendengar suara tembakan dari jauh. Dari waktu ke waktu, zombie akan muncul. Sebagian besar dari mereka ditembak di kepala oleh senapan runduk Lucia. Segera, Fang Heng dipimpin oleh Deng Xin ke salah satu ruangan di ruang bawah tanah kedua. Deng Xin mencoba mendorong pintu hingga terbuka. Pintunya terkunci. Biar aku saja. Fang Heng melangkah maju, beralih ke senapan dan menembaki kunci pintu. Ledakan. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Fang Heng menendang pintu lagi dan memaksanya terbuka. Pintunya terbuka lebar. Fang Heng merasakan firasat buruk saat melihat pemandangan di ruangan itu dengan jelas. Seorang pria berbaju kulit jatuh ke kursi, menghadap semua orang. Ada genangan darah besar di dadanya. Apakah dia sudah meninggal? Itu Brek. Lucia mengenali Brek. Ia segera melangkah maju dan memeriksa luka di dada Brek. Dia sudah meninggal beberapa lama. Dia tertembak. Tembakan itu mengenai jantungnya. Lucia berbalik dan berbisik pada Fang Heng. Liu Kei. Itu benar. Fang Heng punya pemikiran yang sama. Brek kemungkinan besar ditembak oleh Liu Kei. Begitu pula di Pine City, misi Liu Kei adalah membunuh. Secara kebetulan, Brek juga merupakan seorang arsitek hebat dari Meteorite Company. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Fang Heng mengusap dagunya dan berpikir hati-hati. Apa yang ingin dilakukan oleh organisasi anti-federal itu? Sepertinya mereka telah mencoba membunuh arsitek hebat perusahaan meteorit. Mungkinkah orang-orang ini mengetahui beberapa rahasia? Fang Heng akan bertanya pada Victor saat dia kembali. Mungkin Victor bahkan tidak tahu bahwa ia memiliki beberapa informasi rahasia. Fang Heng hendak menggeledah ruangan secara menyeluruh untuk melihat apakah ada informasi yang hilang ketika suara tembakan datang dari luar. Kemudian, seorang NPC muda mengenakan seragam tempur hitam menerobos masuk dari luar ruangan. Ketika dia melihat Brek yang sudah mati, dia mula-mula tertegun, lalu mengangkat moncong senjatanya dan mengarahkannya ke Fang Heng, yang berada paling dekat. Deng Xin langsung berteriak, Kapten Qin, kami tidak melakukannya. Brek sudah meninggal sebelum kami datang ke sini. Selanjutnya bab 211 rencana zona karantina.